Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah, diberikan kesehatan, serta dijauhi dari virus corona. Oke. Bapak mengingatkan buat anak-anak, silahkan kalau misalnya keluar rumah jangan lupa 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Karena apa? Karena saat ini virus corona di Jakarta sedang meningkat statusnya nih. Nah, tugas kita bersama untuk menjaga diri serta menjaga teman-teman serta orang yang kita cintai supaya tidak terpapar. Oke? Oke. Saat ini Bapak akan mengajarkan mengenai IPS. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba teman-teman anak-anak dibuka dulu buku tulisnya, pensilnya, pulpennya, penghapusnya atau pipetnya disiapkan dulu. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita mulai. Nah, bisa dilihat di sini di presentation yang saya share. Kelihatan kan presentasinya? Nah, untuk IPS materi minggu ini kita akan membahas mengenai popularitas masyarakat Indonesia. Jadi pokok bahasan kita di minggu ini untuk pelajaran IPS adalah mengenai pengertian popularitas dalam masyarakat Indonesia. Di slide kedua, silakan kalian lihat. Dijelaskan bahwasanya kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Coba bukunya dikeluarkan dahulu, ditulis dulu pengertian daripada pluralitas itu apa sih? Sudah dibuka bukunya, dicatat terlebih dahulu. Sudah dicatat? Pengertian pluralitas. Jadi pluralitas itu berasal dari kata bahasa Inggris. Artinya jamak, plural. Ya. Ingat ya. Sudah catat ya? Oke, kalau sudah Iya Pak. kita lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan, anak-anak bertanya-tanya nggak sih, mengapa sih masyarakat Indonesia itu majemuk? Punya pertanyaan serupa nggak? Coba.
Kenapa masyarakat Indonesia majemuk? Yang paling atas, Suci Aulia Insani. Halo Suci. Suci, apakah ada di sana? Ya, coba Suci, kenapa masyarakat Indonesia majemuk? Halo, apakah jaringannya? Nggak ada suaranya. Coba di chat aja, dijawabnya via chat ya. Coba Suci dijawab via chat. Dijawab via chat. Mengapa karena bermacam-macam suku. Ya betul, itu salah satu faktornya. Kalau kita lihat, ternyata selain bermacam-macam suku, ada lagi faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu majemuk. Apa aja sih faktornya? Salah satunya yaitu karena satu, perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan budaya. Nah, yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Jadi hal-hal yang empat ini yang menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang majemuk. Ya, jadi jelas ya. Kenapa masyarakat Indonesia disebut masyarakat yang majemuk? Karena masyarakat Indonesia itu memiliki perbedaan-perbedaan. Yaitu salah satunya yaitu perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, ada juga perbedaan pekerjaan gitu. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke. Yang perlu dicatat ya. Saya air Pak. Nanti Oke, lanjut. Selanjutnya kita berbicara mengenai bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Nah, suku bangsa yang bermacam-macam ini menjadikan bangsa Indonesia beragam. Kebanyakan saat ini orang Indonesia atau masyarakat Indonesia kebanyakan tinggalnya di Pulau Jawa. Tetapi di luar Pulau Jawa ternyata bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku selain suku Jawa. Ada suku Aceh yang mendiami Pulau Sumatera, terus suku Batak yang mendiami daerah Batak, hingga suku Papua seperti itu. Itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi masyarakat yang beragam. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah berbicara mengenai pluralitas. Apa sih sebenarnya pluralitas itu? Kita bahas di PPT-nya. Silakan kalian baca ya. Sama-sama kita baca. Kok di saya nggak kelihatan Pak Tuan? PPT-nya. Tulisannya itu loh Pak. Coba digedein ya. Oke. Ya, kita baca ya. Selain istilah pluralitas, kalian juga pasti menemukan istilah lain yang berkaitan dengan keberagaman, yaitu multikultural. Multikultural ini asal katanya dari multi. Multi itu banyak dan kultural artinya kultur. Jadi memiliki kultur yang
banyak atau lebih dari satu. Nah, masyarakat multikultural ini adalah masyarakat yang memiliki lebih dari satu kebudayaan. Yang namanya multi kan banyak, lebih dari satu. Masyarakat multikultural tersusun dari berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat penduduknya. Keragaman budaya tersebut bisa menjadi identitas atau integrasi sosial masyarakat. Jadi, sebagai masyarakat yang multikultural ini sebenarnya bagaikan dua mata pisau. Salah satu sisinya bisa memperkaya dan membuat masyarakat kita menjadi lebih majemuk ya, atau tidak bermacam-macam gitu, menjadi satu kekayaan. Tetapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, multikulturalisme ini bisa menimbulkan namanya perpecahan. Nah, ini kenapa nggak bisa? Nggak boleh. Ya, oke, kita kembali ke web dulu sebentar. Oke, lanjut aja ya. Nah, yang namanya multikulturalisme kalau tidak dikelola menjadi suatu mara bahaya, bisa menimbulkan yang namanya disintegrasi bangsa, menimbulkan yang namanya bentuk primordialisme atau membangga-banggakan sukunya sendiri. Nah, itu yang berbahaya daripada multikultural jika tidak dikelola dengan baik. Oke. Oke, next. Dewindra baru masuk, kita admit. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa lewat chat kalau yang ingin bertanya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, jadi jelas ya apa itu multikultural, apa itu pluralisme. Jadi multikultural dan pluralisme ini mirip-mirip. Kalau pluralisme berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, kalau multikultural itu berarti multi, lebih dari satu suku atau satu budaya, multikultural. Itu yang membedakan. Oke, yang masuk sebentar, saya admit dulu. Halo, Mister. Halo, Bu. Oke, lanjut. Kita akan bahas selanjutnya. Yang masuk banyak banget ini. Coba di mute. Kalau tidak ingin bertanya, di kelas di mute gitu. Kalau nggak ingin bertanya, biar tidak mengganggu yang lain. Sudah? Oke, sekarang kita lihat slide ke-7. Jadi, masyarakat Indonesia yang majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival dalam bukunya Netherlands India, Study of Plural Economy. Untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnik sehingga sulit bersatu dalam seluruh kesatuan sosial politik. Seperti yang telah dijelaskan, bahwasanya kemajemukan Indonesia itu tampak pada perbedaan warna atau perbedaan warga masyarakat secara horizontal yang terdiri atas berbagai ras, suku, bangsa, agama, adat, dan perbedaan kedaerahan. Oke. Ini sangat tidak enak sekali ini ya. Oke, ini kemarin minggu lalu kita kan berbicara mengenai mobilitas sosial ya. Coba. Ada yang tahu nggak mobilitas sosial itu apa? Halo, minggu lalu kita berapa minggu tuh belajar mobilitas sosial?
Nah, kita ikutin dulu ya. Ini nge-lag kalau nggak ini. Oke. Mobilitas sosial. Apa sih? Apa itu? Mobilitas sosial. Aldo Rizky. Mobilitas sosial apa, Aldo? Halo, coba siapa yang bisa jawab mobilitas sosial? Apakah itu mobilitas sosial? Apakah ada kaitannya mobilitas sosial dengan pluralisme atau multikultural yang terjadi oleh bangsa Indonesia ini, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Halo, biasanya rame. Ini mobilitas sosial, ini apa nih? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial, pengertiannya dulu deh. Kita sangkut pautkan dengan pelajaran minggu ini, yaitu multikultural. Mobilitas sosial. Oke, Aldo menyebutkan bahwa didefinisikan perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Ya, betul sekali. Intinya ada perpindahan status dari status strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Baik itu statusnya naik ataupun turun ataupun sama ya. Ya, sama. Oke. Adakah hubungannya dengan yang namanya mobilitas sosial dengan keanekaragaman atau pluralitas atau kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ada nggak kira-kira hubungannya? Ada ya. Hubungannya adalah dengan adanya mobilitas sosial itu mengakibatkan terjadinya suatu multikulturalisme atau suatu perbedaan atau suatu kemajemukan membentuk. Misalnya tadi di slide awal sudah dijelaskan bahwasanya salah satu faktor yang membuat masyarakat Indonesia itu disebut dengan masyarakat yang majemuk atau multikultural, salah satunya adanya perbedaan pekerjaan. Sebagaimana diketahui, pekerjaan itu kan di Indonesia terutama sangat beragam. Dengan adanya mobilitas sosial itu mengakibatkan terjadinya suatu perpindahan sehingga masyarakat itu menjadi beragam pekerjaannya seperti itu. Misalnya yang tadinya anaknya petani, kemudian dia sekolah menghasilkan sarjana, akhirnya menjadi guru. Nah, itu kan sudah merupakan suatu multikulturalisme, perbedaan, pluralisme juga. Kalau kita berbicara lebih jauh, misalnya dalam hal pernikahan ya, perkawinan misalnya. Dengan adanya perkawinan itu kan untuk mobilitas sosial sebagai sarana untuk status sosial juga, untuk menaikkan status sosial. Nah, dengan adanya perkawinan itu terjadi suatu percampuran sehingga mengakibatkan anaknya misalnya suku Jawa menikah dengan suku Batak. Anaknya pasti mewakili entitas dari dua suku tersebut, yaitu suku Jawa dan suku Batak, sehingga anaknya itu sendiri mengakibatkan suatu pluralisme atau multikultural gitu. Nah, itu jadi hubungan antara mobilitas sosial dengan multikulturalisme itu seperti itu. Dengan adanya suatu mobilitas sosial menyebabkan menyebabkan pluralisme terjadi atau multikulturalisme terjadi di Indonesia. Kemarin kan juga disebutkan ya, ada yang namanya mobilitas sosial yang tidak mempengaruhi status sosialnya. Misalnya kepengen melihat sesuatu yang baru, melihat wilayah baru, kan itu juga termasuk mobilitas sosial. Nah, dengan melakukan mobilitas sosial, dengan ingin melihat kondisi wilayah yang baru, tanpa disadari yang berpindah itu membawa serta apa yang dia punya, kekhasan daerahnya, sehingga menimbulkan suatu multikulturalisme atau percampuran budaya
di tempatnya yang baru seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kembali ke PPT. Nah, ini ada ciri masyarakat majemuk. Setidaknya untuk masyarakat majemuk itu terdiri dari 4 ciri. Apa saja? Boleh dicatat. Yang pertama, ini ada di PPT poin 9, slide 9 coba. Yang pertama terdiri dari segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, sering mengalami konflik. Yang ketiga, integrasi sosial atau atas paksaan. Yang keempat, dominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Masyarakat majemuk itu segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Jadi masyarakat yang majemuk itu cenderung terdiri atau tersegmen untuk ke dalam kelompok-kelompok. Ada suatu titik-titik atau poin-poin tertentu. Misalnya Pulau Jawa dominan yang adanya suku Jawa misalnya. Terus juga misalnya kita persempit lagi di Sunda, misalnya dataran Sunda dominan orang-orangnya berasal dari suku Sunda. Itu beri segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang kedua, sering mengalami konflik. Nah, ini dia. Konflik jika tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan perpecahan. Tapi jikalau dikelola dengan baik, konflik akan menjadi suatu kekuatan. Makanya itu kan ada istilah teori konflik yang dibuat. Dibuat apa? Dibuat untuk mempersatukan, bukan untuk perpecahan, seperti itu. Nah, begitu juga dengan multikulturalisme, dengan adanya pluralisme masyarakat Indonesia yang beragam, kalau nggak dikelola dengan baik itu akan menjadi suatu kerugian. Tapi kalau dikelola dengan baik gitu ya, maka akan menjadi suatu keuntungan. Contohnya apa nih? Misalnya dalam suatu budaya, misalnya suku Jawa dengan suku Sunda dan suku Batak misalnya, mereka berlomba-lomba mempertahankan, mempercantik, mengenalkan budaya mereka. Untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya paling terkenal budayanya. Kan itu termasuk konflik. Nah, kalau konfliknya seperti itu bagus, bisa menjadi suatu keuntungan untuk Indonesia. Tetapi yang akan menjadi suatu kerugian apabila keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu menjadi suatu penghancur integritas nasional. Misalnya kayak suku Sunda, suku Jawa, suku Batak misalnya saling mengklaim bahwasanya ini yang paling terbaik. Suku bangsa lain tidak baik. Nah, itu yang jelek. Seharusnya mereka mengangkat budayanya masing-masing untuk dipertunjukkan yang paling baik, tetapi juga menghormati budaya yang lainnya, seperti itu. Nah, itu ya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Sambil dicatat ya. Bentar Pak, ambil buku dulu. Ya, orang dicatat dari tadi baru ngambil buku. Hujan nggak di sana? Siapa yang rumahnya hujan? Hujan Pak, hujan. Ya. Belakang. Belum. Hujan Pak. Angkat kasur dulu ke depan. Jemurannya diangkatin. Oh. Oke, gini nih Pak. Diangkatin dulu. Udah. Tadi siapa yang ngambil buku? Udah diambil belum bukunya? Udah Pak. Udah. Catat. Nah, sekarang kita berbicara. Coba dengerin dulu. Sekarang kita berbicara pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia. Dah. Tadi kan kita sudah berbicara nih, kemajemukan mengakibatkan apa saja. Ada yang positif, negatif, terus hubungan antara kemajemukan dengan mobilitas sosial. Ternyata saling berpengaruh gitu. Nah, sekarang di slide ini kita akan membahas mengenai pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia. Ini hanya sekilas saja, mungkin minggu depan apa saja sih
yang menyebabkan masyarakat Indonesia beragam, terus lebih detail mengenai pengaruh-pengaruh daripada kemajemukan masyarakat Indonesia akan diterangkan oleh Bu Ula. Nah, ini hanya sepintas saja, jadi bisa kalian baca kalau slide-nya ini, bahwasanya pengaruh positif adanya kemajemukan yaitu adanya terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis sehingga terwujudnya integrasi bangsa. Kan bisa dibilang bahwa kemajemukan itu berarti masyarakat yang multikultural, terdiri dari lebih dari satu budaya. Dengan adanya budaya yang banyak itu, ada budaya-budaya yang sangat beragam mengakibatkan terjalin suatu harmonisasi dalam suatu bangsa, menimbulkan yang namanya keuntungan. Jadi bangsa Indonesia dilihat oleh bangsa luar negeri itu, wah ternyata bangsa Indonesia itu kaya akan budaya beraneka ragam. Melihat Sumatera dengan Kalimantan berbeda, melihat Sumatera dengan Papua berbeda, mulai dari orangnya, budayanya, sukunya, bahasanya, alamnya, lingkungannya berbeda. Tapi dalam satu negara, Indonesia, itu kalau orang luar negeri suka bingung tuh, kok bisa sih sangat-sangat beragam, berbeda, tetapi bisa menjadi satu bangsa, satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu gimana kira-kira, kenapa bisa sampai seperti itu? Beragam, majemuk, bangsanya besar, tetapi kok bisa jadi satu? Salah satunya apa? Saling menghargai. Ya, saling menghargai, betul sekali. Kalau tidak ada, saling menghormati. Kalau misalnya bangsanya itu saling egonya ditinggi-tinggiin setiap suku bangsa, itu akan menyebabkan disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional itu berarti bangsanya itu akan terpecah belah. Nah, ini pengaruh negatifnya coba dilihat. Nah, dengan adanya disintegrasi nasional, maka munculnya sikap primordialisme. Ada yang tahu nggak primordialisme itu apa? Mesti dikopiin deh tulisannya. Tahu Pak, tahu. Tahu? Tahu Pak, apa jawabannya Pak? Jawabannya. Apa tuh? Oke, primordialisme. Primordialisme itu adalah rasa. Oh, dia masuk lagi nih. Revalina baru masuk. Primordialisme itu adalah rasa kesukuan atau merasa bangsanya, sukunya atau golongannya itu lebih baik daripada golongan lain. Suku ya, kita berbicara suku bangsanya, bangsa sukunya. Nah, saat sudah berbicara naik ke tingkat negara atau apa namanya bangsanya, kalau primordialis itu sukunya merasa sukunya lebih baik daripada suku yang lain. Tapi kalau kita berbicara ke bangsa itu nanti masuknya ke arah chauvinisme kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau primordialisme itu apa? Primordialisme apa? Primordialisme atuh rasa bahwa sukunya lebih baik dari yang lain. Ini sukunya lebih baik dari yang lain disebutnya primordialisme. Oke Pak. Primordialisme ya. Atau itu bisa juga, kenapa sih menganggap sukunya itu lebih baik dari suku bangsa yang lain? Nah, ini karena biasanya primordialisme ini diawali oleh pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal itu dibawa sejak kecil. Jadi sejak kecil mereka beranggapan bahwasanya sukunya lebih baik, terus intinya lebih baik kebudayaannya, sehingga dibawa sejak kecil hingga akhirnya menjadi dewasa. Itu catat sedikit.
Oke, lanjut. Kita ke slide berikutnya. Sekarang jam berapa sih? Baik. Jam 2:30 Pak. Jam 3. Udah 2:30, udah 2:30. Oke, 10 menit lagi ya. Belum Pak, belum. Bikin lagi ya. Soalnya mau bikinnya cepat lagi. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Coba kalau nggak ada saya nanya, Wela. Halo Wela. Apakah Wela masih di sana? Tidak ada tanggapan. Oke, buat yang lain, ada yang mau ditanya? Ah, diam semua. Tidak ada. Oke, jadi coba dilihat lagi slide-nya. Nah, jadi itu ya, jadi kemajemukan itu untuk masyarakat Indonesia bisa menjadi suatu keuntungan, bisa juga menjadi suatu kerugian gitu. Balik lagi ke awal bahwasanya masyarakat yang majemuk itu berkaitan dengan adanya suatu mobilitas sosial. Jadi dengan adanya mobilitas sosial mengakibatkan masyarakat menjadi majemuk. Itu contohnya tadi tuh. Dengan adanya mobilitas sosial berarti kan ada segmen-segmen pekerjaan-pekerjaan, sehingga dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang beraneka ragam mengakibatkan kemajemukan, salah satu faktornya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang tugasnya kalian lihat, coba PPT di slide terakhir. Sudah lihat PPT di slide terakhirnya? Udah Pak. Aku yang Pak. Nggak ada. Ada di slide terakhir. Di Google Classroom. Di ini juga ada. Coba di apa namanya? Di Meet juga ada, udah saya share kok. Nah, udah stop. Stop dulu. Nih, saya bacakan ya. Saya bacakan untuk tugasnya. Yang pertama, coba kita kan dari tadi sudah membahas mengenai pluralitas atau kemajemukan itu apa sih? Apa sih pluralitas? Sudah banyak bicara pluralitas apa, kemajemukan apa. Sekarang yang pertama, nomor 1. Coba boleh dicatat. Kalau yang nggak bisa buka Google Classroom, bisa dicatat di sini. Yang pertama, tugas nomor 1 adalah coba kalian sebutkan dengan bahasa kalian apa itu kemajemukan atau pluralitas. Sudah? Oke, diulang ya. Tugasnya nomor 1. Coba tuliskan dengan bahasa kalian apa itu kemajemukan atau pluralitas. Itu tugas yang nomor 1. Jadi ini ingat menggunakan bahasa kalian. Nggak usah pakai bahasa yang lain, bahasa kalian aja, setahu kalian. Oke. Yang kedua, coba tuliskan contoh bentuk kemajemukan atau pluralitas yang ada di 1. keluarga kamu, yang kedua lingkungan tempat tinggal kamu. Contohnya apa? Bisa kalian tuliskan, ya. Oke? Sudah? Jadi tugasnya ada berapa? Tugasnya ada 2 ya. Yang pertama sebutkan kemajemukan atau pluralitas itu pengertiannya menurut versi kamu. Yang kedua contohnya, contoh bentuk kemajemukan atau pluralitas yang ada di keluarga kamu atau lingkungan tempat tinggal kamu. Oke, itu untuk tugasnya. Nah, sekarang
Bapak akan memberikan sedikit gambaran minggu depan. Jadi minggu depan dengan Bu Ulah, ini juga bisa kalian sambil baca-baca referensi. Kalian minggu depan, Kalau udah selesai kirimnya Pak. ya, Kalau udah selesai kirim ke link apa kirim ke Bapak? kirimnya ke gurunya masing-masing. Kalau misalnya gurunya Bu Ulah, 8C dan 8D, ke Bu Ulah. Kalau misalnya 8A dan 8D, ke Bapak untuk kirim tugasnya, ya. Oke. Siapa? Ya. Siapa? Ya. Oke Pak. Reno berisik Reno. Makasih Pak, makasih Pak. Udah. Nah, nih minggu depan coba minggu depan IPS kalian akan belajar mengenai perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, serta perbedaan pekerjaan yang menyebabkan sehingga masyarakat Indonesia majemuk. Nah, kan tadi ada faktor-faktornya tuh yang menyebabkan masyarakat Indonesia majemuk. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia majemuk secara garis besar ada 4 ya. Apa saja? Coba dicatat. Yang pertama, perbedaan agama. Nih, perbedaan agama ya. Apa yang pertama? Ayo, siapa tadi yang ngomong sih? Haida. Ya, pertama perbedaan agama, yang kedua ada perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku bangsa, yang keempat perbedaan pekerjaan. Nah, nanti minggu depan akan dibedah oleh Bu Ulah nih. Sebenarnya yang dimaksud dengan perbedaan agama sehingga masyarakat Indonesia menjadi majemuk itu yang bagaimana? Terus perbedaan budaya sehingga masyarakat Indonesia majemuk seperti apa? Nah, hingga perbedaan pekerjaan. Itu yang akan dibahas minggu depan. Oke. Untuk tugasnya minggu ini ada pertanyaan nggak? Tidak. Untuk catatannya sudah dicatat? Nih, Aldo Rizky udah nyatet belum? Coba lihat mana catatannya. Aldo main Pak itu Pak. Haidar juga mana catatannya, sini lihat mana, tunjukin ke kamera mana yang nyatet. Coba yang nyatet ditunjukkan ke kamera. Siapa aja yang nyatet nih? Jihan nyatet nggak? Apalagi yang nggak nyatet nih. Coba yang nggak usah, tunjukin aja dulu. Kamera coba yang nyatet, tunjukin kamera mana? Pak, saya berapa screenshot Pak? Screenshot. Nah, Krishda Syafana nyatet. Siapa lagi tadi nyatet nih? Kalau screenshot Pak? Nggak usah di screenshot. Emang nggak bisa? Raka Pratista nyatet nggak? Mana Raka catatannya? Mana Raka catatannya? Halo. Kamera belakangnya buram. Saya Pak, kameranya yang belakangnya buram. Iya, dibalikin aja pakai kamera depan gitu. Nggak bisa juga. Ini kamera depan Pak, astagfirullah. Masih buram ya? Ini kamera depan. Nah, ya coba. Oh iya, nyatet. Bapak nih ngatain HP saya tentang Pak. Ya, oke. Sekarang sudah jam berapa nih? Oke, jam 4 ya. Udah nih, saya tutup ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Saya berharap anak-anak bisa mengerti apa yang dipelajari minggu ini. Ingat minggu depan yang akan membahas tentang permasalahan tentang pluralitas atau multikulturalisme yang lebih mendalam, Bu Ulah ahlinya minggu depan akan dibahas. Oke, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi minggu depan hanya di PJJ YPI belajar online enggak masalah. Oke? Ya, terima kasih ya. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.